Muda semuanya, nama saya Janurianto Revado. Kali ini saya mau menjelaskan tentang atau menceritakan tentang riwayat sosok seorang Buddha Gautama. Oke, saya langsung saja. Riwayat Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon salah. Pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit. Yang satu dingin sedangkan yang satunya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara dan tempat yang dipijaki tumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Cakrawartin atau Maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran akan kelak menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas karena apabila pangeran Siddhartha menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan kelak menjadi Buddha. 4 macam peristiwa itu adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang penahan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari ketika sudah cukup umur. Ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan Kapilawastu di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki yang tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan, membuatnya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa untuk mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan, dan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputta, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian ia bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa. Akhirnya ia juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Nah, tanggapan dari saya dari kisah Pangeran Siddhartha tersebut adalah Pangeran Siddhartha merupakan pedoman yang baik bagi kita. Beliau ajaran-ajaran yang diajarkan beliau dapat membantu kita di jalan yang benar. Jadilah ajaran-ajaran Buddha sebagai pencerah hidup dan kita dapat belajar dari kisah Siddhartha bahwa menyakiti diri sendiri tidak akan membawa hasil yang baik bagi kita. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri ini dengan Namo Sangya Buddhaya Namo Buddhaya.